warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari CGP Angkatan 9 akan melakukan demonstrasi kontekstual dengan materi coaching untuk supervisi akademik. Saya Fitri Amarta dari SMA Dharma Patra Pangkalan Berandan, dan rekan saya Rabiatun, CGP Angkatan 9 dari SD 056636 Kelantan, Kabupaten Langkat, dan rekan saya Eva Lestari dari SMP Negeri 31 Atap Tupang. Oke, selamat menyaksikan. Waalaikumsalam Ibu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Sebelum melakukan coaching, saya sebagai supervisor ingin nanya-nanya dulu nih ke Ibu. Selama saya akan mendiskusikan tentang topik penilaiannya nanti pada coaching kita pagi ini. Saya akan mengamati coach dan coaching, di mana coachingnya nanti sudah bisa apabila mengalami pertanyaan, membuat pertanyaan berbobot untuk si coaching, lalu apakah si coaching nanti bisa menemukan solusi sendiri dengan pertanyaan-pertanyaan yang Ibu berikan. Nah, jangan lupa juga ya Bu, menggunakan alur virtual ya, sesuai dengan prinsip coaching. Iya, pertanyaan pertama nih Bu. Yang pertama, kompetensi apa yang ingin digunakan pada coaching kali ini? Pertama, otomatis presence, yang artinya adalah hadiran penuh. Saya akan memberikan kesadaran penuh saya pada coach saya. Yang kedua, saya akan menjadi pendengar yang aktif bagi coach saya, dan otomatis mempertanyakan pertanyaan yang berbobot. Ini pertanyaan kedua, kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Saya akan lebih spesifiknya itu akan mendengarkan aktif kepada coach saya dan mempertanyakan pertanyaan yang berbobot. Ini pertanyaan terakhir ini Bu, indikator yang bagaimana yang diinginkan dalam proses coaching kali ini? Harapan saya yang pertama, kegiatan coaching kali ini berjalan lancar. Yang kedua adalah coach saya akan menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Terima kasih ya Bu, saya rasa cukup dari saya. Nah, nanti kita jumpa lagi setelah Ibu melakukan coaching ya. Jadi kita melakukan observasi. Sampai jumpa Ibu. Ya, silakan. Selamat sore Ibu. Selamat sore Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Perjalanan kemarin tadi lancar? Lancar. Jadi hari ini kita udah merencanakan agenda ya, buat agenda untuk kegiatan coaching pada hari ini. Apa sih kira-kira yang akan kita bahas? Begini loh Bu, ada sisi saya banyak bisa dia bisa satu hari dia datang, 2 hari dia datang, 1 hari dia datang, 2 hari dia datang, seperti itu Bu. Jadi ada siswa itu yang dalam waktu belakangan ini sering kali nggak hadir. Iya. Jadi tujuan dari pertemuan kita ini adalah Harapan saya setelah kita coaching ini ke depannya saya dapat mengatasi, saya dapat menyelesaikan permasalahan saya dalam itu mengatasi absen siswa saya itu. jadi harapannya ke depannya siswa itu akan Lebih rajin datang ke sekolah. Nah, terkait dengan siswa ibu yang banyak absennya itu tadi, udah pernah bicara sebelumnya dengan siswa tersebut. Sudah saya bilangin, sudah saya omongin, sudah saya panggil dia ke itu papa. Beritanya siswa saya tadi sudah saya panggil, sudah saya tanyain alasannya itu karena dia sering tidur tempat neneknya, dia sering tidak tidur di rumahnya, seperti itu Ibu. Oh, jadi siswanya itu tempat tinggalnya itu nomaden gitu ya Bu ya, pada neneknya. Dia suka meninggalkan neneknya. Tidak sampai sekolah itu gimana ya, tidak terlalu anaknya kayak dua tongan
bersemangat sih. karena Ramadan tadi mungkin barangnya di sini, barangnya di sana. Dia pun kadang mau sekolah tapi barangnya tidak ada di tempat dia tinggal pada malam itu, seperti itu gitu ya. Jadi ibu udah pernah melaksanakan dengan orang tuanya. Sudah pernah ibu, saya sudah pernah panggil orang tuanya datang ke sekolah, dan seperti itulah alasan orang tuanya tadi. Dia suka katanya menginap tempat neneknya. Jadi rencana ibu apa yang akan ibu lakukan terhadap anak-anak yang absen? Saya rasa saya harus lagi meningkatkan hubungan antara dengan orang tuanya, berkolaborasi dengan orang tuanya, bagaimana supaya anak tadi lebih rajin lagi datang ke sekolah. Apakah ada lagi potensi bisa digali selain berkolaborasi dengan orang tua? Saya tidak di hari-hari saya bilangin sama dia supaya lebih semangat lagi datang ke sekolah, supaya tidak ketinggalan pelajaran, dan supaya dia bisa lebih rajin lagi seperti itu. Selain berkolaborasi dengan orang tua, terus kemudian juga lebih memberi motivasi kepada siswanya untuk di sini sekolah lagi gitu ya. Untuk melaksanakan rencana ini, ibu ada berkaitan dengan pihak lain atau butuh bantuan dari pihak lain? Ya betul juga, seperti guru agama, guru olahraga, guru bidang studi yang masuk ke kelas saya. Saya harus berkolaborasi dengan guru tersebut supaya lebih memotivasi siswa ini untuk rajin datang ke sekolah. Jadi bagaimana nih komitmen ibu dengan antara ibu dan orang tua siswa tersebut? Harus menjalin kerjasama seperti itu agar anak tadi lebih rajin lagi datang ke sekolah. Bagus itu Bu. Berarti bekerja sama, membangun komunikasi yang aktif untuk menanda kita para ibu ya kan. Terus tanggung jawab Rencana aksi udah ada lah. dulu aksi malah belum. Terus apa terakhir udah tahu nggak tadi? Udah tadi komitmennya udah. Berarti pada pertemuan sore ini gimana perasaannya setelah ada pembicaraan? Lebih rendah, agak lebih plong gitu, karena dengan adanya kita pembicaraan kita sore ini, mudah-mudahan saya bisa menyelesaikan masalah yang ada pada saya. Jadi apa yang ibu dapat pada sore hari ini dari pembicaraan? Saya dapat membimbing anak murid saya itu, memotivasi anak murid saya supaya lebih rajin datang ke sekolah, dan saya harus berkolaborasi dengan orang tua, harus menjalin hubungan kerjasama dengan orang tua agar anak tersebut lebih rajin datang ke sekolah. Assalamualaikum Bu Fitri. Waalaikumsalam Ibu. Ibu itu udah melakukan coaching ya dengan Bu Hadi itu ya. Saya nanya-nanya sedikit nih pasca ini pertanyaan pasca presentasi ya. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator pencapaian yang diinginkan? Yang pertama saya sudah melakukan kegiatan coaching dengan Amur Tirta, di mana Tirta itu pertama saya sudah menentukan tujuan pembicaraan saya, terus saya mengidentifikasi masalah dari coach saya, serta menentukan rencana aksi serta siapa yang akan bertanggung jawab. Sehingga dengan menggunakan alur itu, coach saya lebih mudah untuk menceritakan permasalahan yang dialami. Oke, proses coaching tadi sudah saya observasi dan hasilnya sudah sangat baik ya Bu ya. Ibu sebagai coach juga sudah membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga si coach tadi bisa mendapatkan jawaban dari hasil pertanyaan berbobot itu tadi ya.
Oke Bu, untuk ini